Kalau Gen Z kan ibaratnya sama orang-orang tuh suka dicap, oh kalau kerja sama Gen Z tuh nanti pakai perasaan banget. Ini gak gue banget nih, ini Betul. kerjaan bukan gue banget. Lo suka nih sama pekerjaannya, ini Hmm, passion lo banget. Tapi Iya. lingkungannya tuh toxic. Toxic nggak ada yang nyaman gitu sih. Betul. Soalnya di zaman sekarang tuh populasinya tuh lebih banyak dibandingkan industrinya. Jadi Gen Z ini dipandang sebelah mata gitu lah sama orang-orang. Dibilangnya ribet dan lain-lain. Padahal sih sebenarnya enggak ya. Apalagi misalnya di Gen Z gak sih? Mungkin lo pengen bikin media yang Gen Z banget gak Iya. sih? Nih kita ada media yang ibaratnya Gen Z bisa ikut nih. Masa gue bilang kalau dream job gue jadi istri orang kaya kan gak mungkin. Bisa aja. Hai guys, welcome to Vibe and Voice. Bareng gue Puja, dan hari ini gue gak mau sendirian, gue ditemenin sama teman gue. Halo, nama gue Fikri Suprabowo Putra, gue biasa dipanggil Fikri. Nah, kampus lo dari mana, Fik? Gue dari UPN Veteran Jakarta, teman-teman. Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang generasi Z yang saat-saat ini pasti udah punya planning ke depannya nih gimana. Betul. Apalagi udah punya tentang dream job. Nah, kalau lo sendiri nih background lo dulu tuh lo lebih ngambil ke SMK atau SMA? Gue tuh dulu tuh ngambil SMA gitu. Dan SMA. iya, penjurusan gue tuh di IPS. Berarti dari SMA berarti lo udah punya planning dong selesai SMA lo akan kuliah, atau tadinya lo pengen kayak kerja dulu, mau cari pengalaman dulu baru terjun langsung ke kuliah, atau emang pilihan lo dari awal tuh udah langsung deh selesai SMA gue kuliah aja? Kalau gue dari awal sih SMA udah kepikiran kuliah gitu, karena gue tuh SMA-nya tuh suka banget di videografi, fotografi gitu. Dan gue karena kebetulan abang gue kuliah dan jurusan ilmu komunikasi, dan ibarat di ilmu komunikasi ada wadah gue nih gitu. Jadi ibaratnya gue harus lanjut kuliah biar gue punya bahan-bahan material lagi nih yang ibaratnya gue bisa dapetin di kuliah gitu. Makanya gue kuliah lagi. Kalau lu gimana? Lu kuliah juga atau dari SMA-nya? Kebetulan gue dulu SMA. Gue SMA-nya ngambilnya jurusan IPA. Oke. Sekarang gue kuliah juga sekarang, tapi gue ngambil jurusannya ilmu komunikasi. Ya sedikit linjur sih, tapi kayak lebih pengen coba hal baru sih. Oke. Jadi gue ngambil di kuliahnya gue ngambil ilmu komunikasi. Sebenarnya nggak terlalu linjur-linjur banget sih buat gue, karena gue ngerasa kayak setelah gue belajar IPA, kayaknya gue juga kayak passion gue nggak kesana deh. Kayak gue pengen ngerasa passion gue tuh lebih cocok di ilmu komunikasi mungkin ya. Menurut gue pribadi passion gue ada di situ, dan kayaknya gue cocok lah untuk ngambil ilmu komunikasi. Makanya gue ngambil ilmu komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Coba bisa lo tebak gak? Apa tuh? UNJ bukan? Bukan. Apa? Gue kuliah di Bakri. Oke. Tapi lo udah tahu kan sebenarnya kuliah Universitas Bakri? Tahu. Tahu. Ada gak temen lo di sana? Nggak ada. Gue nggak ada sih temen, baru tahu juga. Gue dong. Emang gue bukan temen lo. Iya, gue baru kenalan tadi. Kita baru sebulan kan kenal. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang dream job nih, terus lo sendiri tuh punya gak sih dream job lo, kayak lo tuh nantinya mau jadi apa? Walaupun sekarang kita masih kuliah ya. Kalau gue tuh gue kan pengen suka banget di jurnalis gitu ya. Dan gue tuh ada role model gue, kalau lo tahu Khairul Tanjung. Nah, gue pengen jadi kayak beliau ibaratnya gitu, kayak punya suatu media gitu. Jujur gue pengen banget kayak dia ibaratnya. Nggak tahu kenapa pengen aja punya suatu media ibaratnya ngenaungin masyarakat buat apa ya, informasinya gitu. Boleh minum nggak? Boleh. Minum dulu kali minum. Kalau gue sendiri sih dream job gue kayaknya gue pengen di entertain sih. Cuma ya kita kan ya namanya manusia ya, cuma bisa berekspektasi, kita nggak tahu kedepannya akan kayak gimana. Cuma dream job gue sih mungkin itu ya untuk saat ini. Gue nggak tahu nih kalau misalnya 1 jam kemudian gue akan berubah pikiran. Kayak ya mungkin gue pengen punya itu sih. Pengen aktif di dunia entertain. Nah, kalau lo sendiri kan tadi berarti lo pengen punya media ya? Iya. Alasan lo tadi apa? Role model pertama itu Khairul Tanjung. Lo tahu Wisnu Tama juga nggak? Tahu. Wisnu Tama. Dia kan ibaratnya ada kan medianya dia dulu sebelum dia out gitu ya. Dia tuh bisa ngemas media yang ibaratnya tuh disukain banyak orang gitu. Dulu kan sekitar tahun 2010-an kan ya.
dia tuh orang-orang tuh kalau nonton media gitu, nonton program TV, terus nyari informasi pasti ke medianya dia nih gitu. Jadi gue pengen kayak ibaratnya punya media yang disukain banyak orang gitu. Kayak orang-orang tuh kalau nyari apa-apa ya ke dia gitu. Apalagi misalnya di Gen Z gak sih? Mungkin lo pengen bikin media yang Gen Z banget gak sih? Ibaratnya Gen Z pada suka nih gitu. Jadi kita bisa mewadahi Gen Z juga melalui media-media kita, baik secara program-programnya gitu, bahkan gue juga pengen ngundang-ngundangnya gitu. Ibaratnya nih kita ada media yang ibaratnya Gen Z bisa ikut nih gitu. Kan ngomongin dream job, selain dream job lo ada dream yang lain nggak? Dream yang lain Dream apa ya? dream person gitu? Nggak? Gimana? Dream gue apa lagi ya? Ya paling kalau untuk job sih untuk saat ini baru itu dulu sih. Masa gue bilang kalau dream job gue jadi istri orang kaya kan nggak mungkin. Bisa aja. Bisa aja ya. Dari situ baru gue buka usaha. Kan job juga tuh. Enggak dong, itu bukan job. Ya paling itu sih. Gue pengen juga sih jadi pengusaha. Gue pengen mungkin nanti kalau misalnya gue udah berkeluarga, gue pengen jadi, kalau gue udah punya anak nanti mungkin gue pengennya jadi ibu rumah tangga ya. Tapi yang ya di sisi lain gue juga punya bisnis. Jadi kayak ya gue nggak terpacu sama apa-apa ya suami gue lah nantinya. Gue juga harus bisa hidup di atas kaki gue sendiri. Jadi kayak ya gue ngerasa itu juga perlu sih untuk setiap orang. Iya sih. Kalau lo sendiri selain lo pengen punya media nih, apalagi sih dream lo? Dream gue apa ya? Punya apa ya? Kan kalau ibaratnya gue udah punya media, gue nggak pengen udah nih gue fokus di media gue aja. Gue juga pengen kayak lo gitu. Dan gue kan suka gue kebetulan ikut UKM gitu, organisasi kayak fotografi, videografi, desain grafis gitu. Dan gue ibaratnya pengen ngewadahin semacam, gue selalu pengen bikin pameran gitu sih. Pameran ibaratnya kayak anak-anak yang ibaratnya pengen berkarya gitu. Pasti kan Gen Z kan suka kayak foto-foto gitu kan, video, bahkan ngedesain juga. Gue pengen kayak gitu sih, ngebangun suatu pameran yang ibaratnya Gen Z bisa ngeluarin karya-karyanya nih. Berarti lo sendiri juga suka foto-foto gitu dong? Iya, kebetulan waktu itu gue organisasi bikin pameran di waktu itu Perpustakaan Nasional. Gitu. Ibaratnya gue sama teman-teman rutin tuh bikin kayak gitu. Berarti lo juga ngasih karya dong di sana? Iya, ngasih karya. Kebetulan desain grafis waktu itu. Digital imaging kalau lo tahu. Dan gue pengen gitu, maksudnya itu kan secara lingkup kecil nih, teman-teman gue doang. Dan gue ibaratnya pengen ngewadahin yang lebih luas gitu. Tapi kan era sekarang udah susah. Menurut lo gimana sih tanggapan lo tentang kayak di generasi Z sekarang, di era modern sekarang yang kita sendiri tuh udah susah buat cari kerja? Susah sih, ibaratnya kan kalau Gen Z kan ibaratnya sama orang-orang tuh suka dicap, oh kalau kerja sama Gen Z tuh nanti pakai perasaan banget, nanti malah kerjaan dibawa-bawa sama urusan pribadinya gitu. Dan tapi kan nggak semuanya kayak gitu kok gitu. Kita juga ibaratnya punya ibaratnya kemampuan juga nih, yang ibaratnya kita harus tunjukin nih ke mungkin tempat kerjaan itu ke orang-orang lain gitu sih. Iya sih, bener juga sih. Menurut gue kayak nggak semua orang sih kayak gitu. Iya. Tapi mungkin ada beberapa ya orang yang, apalagi kan sekarang Gen Z tuh yang udah bener yang lo bilang tadi bawa perasaan. Apa-apa kayak ini gak gue banget nih, ini kerjaan bukan gue banget. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih, lo tuh lebih milih kerja sesuai passion lo tapi gaji kecil, atau kayak kerja lo kayak under pressure nggak sesuai passion lo tapi gaji lo gede? Kalau gue lebih milih kerja sesuai passion, even gajinya itu kecil. Kenapa? Karena gue pikir kalau ibaratnya kan kerja ini nggak cuma di satu tempat doang nih, gitu. Gue ibaratnya bisa nyari kerjaan-kerjaan lain ibaratnya, yang ibaratnya mungkin bisa nambah side job, nambah penghasilan gue juga kan, gitu. Kalau menurut gue lebih baik kayak gitu, karena kerjanya jadi enak gitu daripada kalau lo kerja tapi nggak sesuai kemampuan lo, kemutan lo, itu pasti bakal anjir kau kerjanya kayak gini gitu, kayak nggak enak, malah ujung-ujungnya nanti ditinggalin juga gitu, ya nggak sih? Kalau gue sendiri sih gue pengennya sesuai passion tapi gajinya gede ya. Cuma kan kayaknya sekarang mungkin udah gak ada kali ya kalau yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya disuruh milih kayak tadi sih, gue juga sama kayak lo sih, gue lebih milih kayak kerja sesuai passion dan kerjaan itu bener-bener gue kuasain, gue bisa, gue suka, dan lingkungannya seru. Kayaknya gue lebih milih itu sih.
misalnya di posisi lo suka nih sama pekerjaannya, ini passion lo banget, tapi lingkungannya tuh toxic. Jadi lo lebih milih untuk bertahan di pekerjaan itu, atau misalnya lo kayak, aduh gue nggak mau deh, kayak lebih baik gue cari tempat lain deh yang dimana kayak gue suka sama lingkungannya, passion gue juga, dan pasti kan lo juga punya rasa nyaman di sana ya. Kalau misalnya lingkungan toksik kan mungkin kurang nyaman ya sih. Toksik nggak ada yang nyaman gak sih? Iya pasti kan. Nah makanya kalau lo disuruh milih, lo milihnya kayak gimana? Kalau ibaratnya gue udah ibaratnya diceburin dulu nih ke lingkungan yang toksik, ya mungkin step pertamanya gue harus ngejalanin dulu itu semampunya gue, sambil gue ibaratnya nyari kerjaan lagi nih. Karena kalau gue mutusin tiba-tiba gue cabut tapi gue belum punya persiapan, itu kayak it's not good gitu ibaratnya. Jadi perlu adanya backup plan dulu nih ketika gue ibaratnya ada di posisi gue berada di lingkungan yang toksik gitu. Jadi gue ibaratnya gak mau sih pasti kan, lu juga gak mau kan pasti berada di lingkungan toksik. Jadi paling kayak gitu, sambil gue berada di lingkungan toksik, gue kerjain sampai ibaratnya tugas-tugas gue selesai, ibaratnya gak sampai selesai juga, tapi gue harus punya backup plan dulu gitu. Iya pasti sama sih kayak lo, pasti gue gak suka lah, dan pasti dimana kita kerja kan kita juga harus punya kenyamanan ya. Jadi mungkin gue lebih milih kayak sesuai passion walaupun gaji kecil dan di lingkungan yang oke lah, yang gak toxic gitu sih. Tapi kan gak semua hal kan bakal sesuai yang kita harapin gak sih? Bener sih, tapi ya mungkin sebisanya lah ya. Bener kayak yang lo bilang tadi, mungkin sebisanya, dan kita juga harus punya backup plan. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, work-life balance tuh perlu gak sih di era kita? Penting banget. Work-life balance tuh kan keseimbangan kerja sama kehidupan pribadi gitu kan. Jujur itu penting banget gitu, karena hal itu bakal seberpengaruh itu. Karena jujur gue itu udah coba men-treatment diri gue sendiri buat work-life balance itu. Kayak contohnya, ketika gue, misalkan di hari Senin nih, waktu gue dulu sebelum sekarang kerja gitu, gue kan ada organisasi juga, ada kuliah juga. Jadi gue bakal bagi diri gue, pokoknya misalkan di hari Senin nih, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, gue gak mau diganggu untuk urusan organisasi. Gue fokus buat kuliah misalkan kayak gitu. Jadi untuk urusan nanti setelah jam 3 baru gue organisasi segala macam. Jujur itu penting, kenapa? Gue gak mau ketika gue lagi fokus satu hal, ada hal-hal lain gitu yang ibaratnya masuk ke gue, jadi ganggu pikiran gue, malah jadi kerjanya gak maksimal gitu. Jujur penting banget sih. Gue sih belum lama ini sih nerapin sih. Gue lebih kayak bener bisa membagi waktu sih. Iya. Jadi yang lo bilang tadi benar, kita harus bisa fokus dari banyak hal, kita bisa harus fokus di satu hal ini untuk nyelesain dulu lah kan. Baru selebihnya kayak kita selesain hal-hal yang berikutnya. Tapi menurut gue sih kadang mungkin fleksibel juga sih. Gue sebenarnya gue orangnya nggak mau ambil ribet juga. Jadi apa yang bisa gue kerjain saat itu ya mungkin gue kerjain. Mungkin kalau misalnya yang tadi lo bilang, lo kayak lo mau kuliah, fokus kuliah dulu, terus nanti baru organisasi. Mungkin kalau di gue bisa nyambil sih gitu. Mungkin nyambilnya tuh lebih kayak mungkin di saat gue kuliah ya gue sukanya kayak, mungkin ada di beberapa kuliah kan kita harusnya misalnya nih kita kuliah 3 jam. Kayak lo misalnya tadi kayak jam 3 sampai jam 5 lo kuliah, lo gak mau diganggu. Misalnya kayak gue kuis, mungkin gue bisa lebih dulu nih selesai. Jadi gue kayak pengen ngelakuin sisa-sisa waktu gue tuh untuk hal-hal yang bikin yang gue seneng lah. Kayak ya kayak men-treatment diri juga gak sih jatuhnya. Kayak ya mungkin kayak gue nongkrong lah sama teman-teman gue, ngilangin rasa penat sih. Bener gak? Kalau lo sendiri lo suka gak sih kayak work life balance kan gak cuma untuk waktu kayak kita kuliah ataupun gak kuliah. Lo untuk kayak nongkrong di luar bareng temen kan sebenarnya itu juga perlu. Tapi mungkin untuk gue ya, gue perlu untuk nongkrong di luar untuk kayak hang out lah bareng teman-teman gue. Gue butuh waktu me time mungkin sendiri. Kalau lo sendiri tuh butuh gak sih sebenarnya? Kalau gue jujur dari pribadi gue tuh gue orangnya tertutup banget. Gue ibaratnya suka terlalu nunjukin kalau diri gue tuh so kuat gitu loh. Jadi gue so ini nih nggak mau nunjukin ke orang kalau gue ibaratnya lagi ada masalah, lagi stres segala macam. Cuman kalau menurut gue itu kan nggak baik sih, itu nggak baik. Jadi kalau menurut gue saran dari lu tuh yang terkait ngobrol sama teman-teman itu penting, karena gue kemarin tuh beberapa hari yang lalu
gue saking udah gak bisa nahannya ibaratnya, waktu itu gue nongkrong di kafe kan ibaratnya kan rame gitu kan, gue udah gak kuat banget, aduh gue cerita sambil teriak gitu, gue udah nggak peduli sama orang gitu mau di ngomong apa, karena itu ibaratnya gue udah stres itu, dan gue di apa namanya ditahan dulu nih, ibaratnya itu jadi apa ya, bom waktu juga buat gue, dan penting sih kalau buat cerita hangout gitu sejenak ngelupain masalah-masalah lu gitu. Iya sih benar. Iya. Tapi kalau misalnya nih, kalau lo misalnya udah kerja nih, Hmm. lo tuh lebih suka kerja tuh yang fleksibel gitu atau sesuai aja nih? Kayak misalnya lo kayak misalnya dari jam 7 sampai jam 5, atau lo sukanya yang fleksibel aja, gue bisa datang kapan aja. Terus kayak bisa kerja di mana aja, nggak harus di office. Lo lebih suka yang kayak gimana? Lebih suka yang fleksibel sih jujur, karena harusnya kayak gitu sih, karena kan kerja kan pasti kan udah ada bukan mandatory, apa namanya, yang hal-hal yang harus kita kerjain kan, dan kalau selagi itu kita kerjain di hari itu juga meskipun kita nggak kantor, malah lebih enak kayak gitu jujur kalau bagi gue. Kalau gue juga lebih suka fleksibel sih, tapi ya mungkin nggak selalu tiap hari di rumah juga sih. Mungkin kayak lebih Iya. boring sih. Gue juga butuh temen lah, ketemu temen. Betul. Jadi kayak ya mungkin fleksibel, bisa milih lah ya. Mungkin lebih kayak gue bisa milih ke kantor, atau gue mau, kalau hari ini gue lagi males, gue mau di rumah aja deh, tapi gue selesaiin kerjaan gue. Betul. Nah, tapi kalau menurut lo, kalau misalnya nih ada kerjaan yang di luar jam kerja, menurut lo gimana? Pasti gak enak sih kayak gitu. Kayak contohnya apalagi di luar jam kerjanya, Apalagi malam, hari libur, weekend, pasti itu kan udah gak enak banget kan. Cuman kalau emang harus kayak gitu, dan daripada ditunda ujungnya bakal bikin masalah lagi, entah kita kena tegur, terus kena sanksi segala macem, ya mau gak mau kerjain gak sih gitu. Iya sih, bener sih. Apalagi kalau misalnya kerjaannya, menurut gue sih kita harus bisa menilai juga sih, pekerjaan ini benar-benar urgent yang harus kita selesaikan hari itu juga, ataupun kayak ini masih bisa kok nanti. Kalau misalnya urgent ya mungkin bener yang lo bilang tadi, mau gak mau kita harus kerjain kan, dibandingkan kita akan ditegur atau ada masalah baru. Kalau misalnya bisa nanti, mungkin gue lebih kayak negosiasi kali ya, kayak ini bisa dikerjain nanti deh kayaknya pas weekday. Gak enak banget kan lagi weekend gitu, lagi santai, Lagi jalan sama keluarga, lagi jalan juga sama pacar. Kok minum gitu sih? uh, Ya paling gitu sih. Jadi kayak ya bisa kita simpulin sih sekarang, di generasi Z sekarang, kayak ya mungkin kita udah mulai terbuka sih ya pikiran kita untuk kayak kedepannya kita akan kayak gimana, apa yang kita mau. Mungkin dari cara kerja kita mau yang fleksibel, yang gak ribet, yang gak bikin ribet kita lah. Kita maunya yang enak, yang sesuai passion. Ya mungkin ya nggak semua perusahaan sih punya kayak gitu, tapi ya mungkin kayak lo bisa ngebuat media yang untuk bisa ngertiin generasi Z lah ya. Iya, maksudnya ngertiin boleh, cuman jangan kelewatan aja sih. Tetap ya harus bisa ngerjain kerjaan-kerjaannya. Betul, jangan sampai, kan suka ada apa namanya ya, pemikiran kalau Gen Z ini kerjanya saya enaknya sendiri gitu. Maksudnya gue juga pengen ngubah pemikiran orang-orang sih soal Gen Z, karena kan Gen Z suka dicap yang kayak gitu tuh, kayak kerja semuanya sendiri segala macam. Dan gue pengen ngubah orang-orang itu, terutama generasi yang beda dari kita gitu, generasi Z, buat Gen Z punya caranya sendiri, tapi bisa juga punya potensinya gitu loh. Gue setuju sih. Maksudnya ya kita punya cara sendiri lah buat nyelesain kerjaan kita, walaupun mungkin gak sesuai sama pemikiran mereka ya. Soalnya banyak juga yang kayak orang mandang sebelah mata gak sih Gen Z. Dan lihat aja dari hasil kita nih, dengan treatment kita yang kayak gini Gen Z gitu, cara kita kayak gini, kita juga punya hasilnya kok, yang ibaratnya punya hal yang bisa dibanggain gitu. Jadi jangan ngenilai kerja kita kayak gini terus nggak ada hasil lah gitu. Kalau ada hasilnya ya bagus juga lah gitu. Jadi intinya guys, kalau menurut dari sharing kita tadi sih, sebenarnya Gen Z itu bukannya ribet atau bukan banyak pilih-pilih ya. Betul. Soalnya di zaman sekarang tuh populasinya tuh lebih banyak dibandingkan industrinya. Jadi Gen Z ini dipandang sebelah mata gitu lah sama orang-orang, dibilangnya ribet dan lain-lain. Padahal sih sebenarnya enggak ya. Nah, gue juga mau makasih banget nih buat Fikri karena udah mau sharing tentang ini. Dan lo sendiri tuh ada gak sih coba pesan-pesan buat teman-teman? Kalau pesan gue sih buat teman-teman Gen Z, apa ya?
waktu itu ada quotes yang pernah gue baca kayak gini. Berusahalah semaksimal lo, secapek-capeknya lo, sampai orang bilang enak ya jadi lo. Paling gitu sih. Itu sih kena banget sih ya. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin orang nggak ngeliat nih kerja lo itu gimana gitu. Jadi cuman ngenilai, enak ya jadi lo udah ada dapat ini, dapat itu, tapi nggak ngeliat Kerja keras kita di belakangnya. lo gitu. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita. Nih buat teman-teman nih yang punya ide atau kita harus ngebahas apa nextnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan follow kita di Silu. Vibe and Voice.